Hai, selamat sejahtera buat kita semua. Kami di sini akan membahas tentang sistem organ reproduksi pada wanita. Tetapi kami akan lebih bahas tentang haid atau menstruasi pada wanita dan cara merawat organ intim pada perempuan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Karina, dan ini adik saya. Nama Gabriela Rafa, umur saya 12 tahun, saya kelas 1 SMP. Baiklah, kami akan memulai dari tentang membahas haid terlebih dahulu. Sebelumnya, adik udah tahu belum haid itu apa? Haid itu semacam mengeluarkan darah itu kan Kak? Bisa dikategorikan seperti itu ya, tapi yang lebih jelasnya haid itu adalah proses pengeluaran. Haid atau menstruasi itu adalah proses pengeluaran darah yang berupa darah. Biasa terjadi pada pada kaum perempuan. Setelah itu haid itu biasanya terjadi pada usia 13 tahun hingga 16 tahun. Ada yang adik kurang mengerti atau Kenapa sih Kak terjadi yang namanya menstruasi? terjadinya menstruasi itu karena dia itu meluruhnya dinding rahim. Kenapa dia bisa terjadi meluruhnya dinding rahim? Karena dia tidak dibuahi sel telur kita itu. Kita kan setiap bulannya itu ada sel telur. Sel telur itulah yang harus dibuahi. Kalau dia akan menempel di dinding rahim kita. Ketika tidak dibuahi, dia akan meluruh dan terjadilah seperti menstruasi. Dan Kak, usia normal seorang perempuan yang mengalami menstruasi itu berapa? Biasanya usia dikategorikan udah termasuk normal itu 13 sampai 16 tahun. Dalam sebulan itu berapa lama sih perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi? Perempuan itu dia hanya mengalami 1 kali menstruasi dalam sebulan. Terus siklusnya itu ada yang beda-beda, ada yang 29 hari, ada juga yang 35 hari. Tetapi ketika sudah 35 hari, lebih dari 35 hari, seharusnya kita tidak perlu begitu terlalu panik. Cuman kita mengatur pola makan kita saja yang diatur, dan jangan terlalu capek, terlalu stres. Itu bisa berpengaruh pada siklus haid kita. Nah kan Kak, kalau misalnya ada nih perempuan, dia umurnya itu udah 13 tahunan gitu, terus umur di bawahnya itu dia udah, yang di bawahnya itu udah duluan. Biasanya menyebabkan dia terjadi duluan haid itu. Kenapa kan pertanyaan tadi, kenapa orang yang di bawah usia normalnya sudah mendapatkan haid duluan, tapi orang yang sudah sewajarnya harus haid belum haid juga? Itu biasanya dipengaruhi oleh karena zaman sekarang itu semuanya itu adalah dari proses kayak proses makan yang cepat saji, terus aktivitasnya yang kurang, kayak olahraganya, itu menyebabkan dari makanan yang dimakan itu berpengaruh sehingga kayak meningkatnya hormon gitu, kayak makan seafood. Terus sekarang kan semua makanan kan semua serba instan, jadi itu yang menyebabkan kadang orang yang zaman sekarang yang seharusnya berbeda dengan zaman dulu yang seharusnya usia normal dia baru haid, kadang di pertengahan, tapi sekarang di usia sekarang kadang anak kelas 4 SD pun udah haid. Itu yang menyebabkan faktornya kadang karena dari aktivitasnya, terus pola makannya gitu bisa berpengaruh. Terus hormonnya, itu yang paling menyebabkan adalah hormonnya yang meningkat. Dan apa sih Kak kalau misalnya terjadi tuh yang namanya menstruasi atau haid, ada tuh yang ngerasain yang namanya nyeri perut? Nyeri perut itu biasa sih hal wajar yang dialami, karena nyeri perut itu memang akan datang pada saat kita haid. Cuman nyeri perut yang hebat atau nyeri perut yang sudah tidak tertahankan, itu bisa kamu konsultasi, harus kamu waspadai. Bisa kamu konsulkan dokter atau yang kayak SPOG, langsung kamu tanyakan. Karena kalau udah nyeri hebat seperti kayak kamu langsung pingsan atau hal lainnya yang kamu tidak bisa tahan rasa nyerinya, kamu bisa konsulkan ke dokter. Biasanya itu memang itu masalah wajar. Kalau sakitnya itu nyerinya masih nyeri biasa, bisa dikatakan disminor, itu hal wajar. Dan kalau udah melewati batas nyeri yang hebat, itu udah nggak batas normal lagi, kayak kamu pingsan setiap kamu haid, itu nggak hal wajar lagi, dan kamu harus periksakan apa menyebabkannya. Dan setelah itu sekarang kita membahas tentang topik yang kedua, yaitu tentang cara merawat organ vital kita, yaitu seperti vagina atau yang biasa disebut alat kelamin perempuan. Di sini kita harus sebagai perempuan adalah organ kelamin itu yang harus dijaga, karena itu paling mudah terjadinya infeksi atau keputihan. Tetapi kalau kita sudah kayak yang kakak bilang tadi, kayak kita haid, biasanya akan terjadi keputihan, tapi keputihannya yang tidak berbau dan tidak maksudnya kadang ada yang kalau kita kadang mau haid dia ada kayak flek hitam, putihnya itu kayak agak warna kecoklatan gitu. Terus ada juga yang dia biasanya terjadi itu pada saat kayak sudah mau selesai haid, itu terjadi. Dan ada juga yang harus dikhawatirkan, yaitu keputihan yang mengeluarkan bau, warnanya agak hijau atau agak gelap, itu harus dikhawatirkan. Dan ada rasa gatal di bagian alat vital kita.
Dan Kak, bagaimana sih cara menjaga dan merawat organ tersebut? Cara merawatnya itu yang pertama, kalau kita habis buang air kecil nih, kita tuh cara mencabut itu dari depan ke belakang. Dan ini kan alat kelamin kita jangan dari maksudnya dari anus kita ke depan gini, tapi dari alat kelamin kita dulu baru ke anus, jangan bolak-balik gitu karena bakteri dari anus bisa masuk ke vagina kita. Terus yang kedua itu pada saat kita buang air kecil, kita kan cebok atau buang air besar, alangkah bagusnya kita melapnya pakai handuk atau tisu. Kita usahakan supaya vagina kita itu tetap kering, alat kelamin kita itu tetap kering, nggak boleh lembab atau basah. Terus memakai celana dalam yang mudah menyerap keringat, tidak terlalu ketat, dia karena bisa mengganggu, kayak kalau terlalu ketat atau terlalu lembab bisa terjadi nanti kayak iritasi, terus kayak ada mengeluarkan aroma yang tidak sedap seperti itu, dan bakteri juga bisa tumbuh di daerah sekitar organ intim kita. Ada yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan? Kalau misalnya Kak, karena seorang perempuan itu dia kan lagi dapat atau lagi sedang menstruasi, terus karena dia takut kalau misalnya dia bocor, dia gunakan celana dalam yang berlapis-lapis, itu boleh nggak? Kalau celana dalam yang berlapis-lapis itu sebenarnya tidak dianjurkan sih. Bagusnya kita pakai, kalau memang mau memakai alat pembalut yang lebih aman, kita bisa pakai kain, tapi tidak perlu dengan celana dalam yang berlapis-lapis, karena itu juga bisa menghambat aktivitas kita juga sih, bisa menghambat aktivitas kita. Terus dia bisa membuat vagina itu kayak agak kayak kegeran gitu, nanti bisa terjadi iritasi daerah pinggir-pinggir kayak paha kita, juga selangkangan kita bisa iritasi gara-gara terlalu tebalnya celana dalam kita. Bagusnya kalau memang yang lebih aman untuk menghindari bocor, angka bagusnya per 3 jam kita ganti, atau udah rasa-rasa nyaman atau nggak penuh, kita bagusnya ganti aja untuk yang tidak perlu dengan celana dalam yang berlapis, karena bakal tembus juga. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ada tanyakan atau ada yang ragu? Seperti udah sih Kak, udah apa banget. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga semoga bermanfaat, dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.